Baik, kita lanjutkan materi kita. Sudah bisa terlihat di layar kalian? Bisa terlihat di layar kalian atau tidak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Berikutnya terkait populasi dan sampel. Ini kalau di statistik pasti sudah dibahas. Yang ngajar statistik siapa? Oke, itu saya. Iya, Pak. Oke. Itu awal-awal kita terkait populasi dan sampel. Jadi semoga kalian masih ingat. Lorina Matilde Nahak, tolong baca. Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Objek penelitian dapat berupa petani, rumah tangga petani, koperasi, kelompok tani, UKM, dan lain-lain. Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang dijadikan fokus penelitian dan selanjutnya melakukan generalisasi terhadap populasi tersebut. Efisiensi terhadap waktu, biaya, dan sumber daya. Mengurangi risiko kerusakan terhadap objek penelitian, misalnya rasa buah jeruk. Mengurangi non-sampling error, yakni kesalahan yang berasal dari faktor-faktor non-sampling, misalnya akibat wawancara, kuesioner yang tidak jelas, responden kurang berpendidikan, rekapitulasi data, dan lain-lain. Baik. Populasi dan sampel, pengertian dari populasi adalah atau merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Objek penelitian dapat berupa petani, rumah tangga petani, koperasi kelompok tani, UKM, satu mahasiswa, satu kesatuan mahasiswa Universitas Timur atau mahasiswa program studi tertentu. Nah, kalau sampel itu bagian dari populasi. Jadi misalnya begini, kita mau mengukur tentang apakah kalian mahasiswa Unimor setuju atau tidak terhadap wacana kenaikan uang kuliah atau uang UKT. Kira-kira menurut kalian apakah kita harus mensurvei atau bertanya kepada seluruh mahasiswa Unimor? Bagaimana pendapat kalian? Hermandus, bagaimana? Kalau kita ada masalah, jadi kita mau mengetahui pendapat mahasiswa Unimor terkait wacana kenaikan uang kuliah atau UKT. Apakah kita harus tanya seluruh mahasiswa Unimor atau tidak? Hermandus.
Pendapat kamu bagaimana, Hermandus? Maaf Pak, jaringan saya tidak dengar. Ada yang mau berpendapat? Hermandus terkendala jaringan. Mario, pendapat kamu bagaimana? Gadis nahak, ada gadis nahak ada tidak? Iya, Pak. Ya, pendapat kamu bagaimana? Mengambil sebagian mahasiswa untuk melakukan wawancara, Pak. Kenapa harus ambil sebagian? Bagaimana gadis? Kenapa harus ambil sebagian? Kenapa tidak ambil semua saja? Itu ada di bawah, alasan penting penggunaan sampel. Yang pertama, waktu. Kalau kita butuh datanya cepat, kalau kita mau ambil data seluruh mahasiswa Unimor kan tidak mungkin. Ada yang mungkin tidak hadir pada saat itu, ada yang sedang turun praktikum, ada yang sedang turun pengambilan data, kan tidak mungkin kita dapat semua mahasiswa Unimor. Yang kedua, biaya. Kita harus mengenakan kuesioner sejumlah berapa? 8.000 atau 10.000 mahasiswa, kan tidak efisien dalam sumber daya. Sebaiknya kita ambil sampel dari tiap fakultas, tiap prodi, tiap semester kita ambil, sehingga kita dapat yang betul-betul representatif atau mewakili. Kira-kira itu gambarannya kenapa kita perlu mengambil sampel. Begitu pula di lokasi penelitian kalian. Hal-hal tersebut yang perlu... Oh, kenapa sudah tertukar ini? Oke, kita lanjutkan. Syarat penentuan sampel. Gadis, tolong baca. Syarat penentuan sampel yang pertama, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari populasi. Yang kedua, dapat menentukan presisi hasil penelitian dengan jalan menentukan penyimpangan baku dari taksiran-taksiran yang diperoleh. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Yang terakhir, efisien dalam arti hemat biaya, waktu, dan tenaga. Sekian, Pak. Ya, ini syarat penentuan sampel. Yang pertama, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari populasi. Contohnya tadi, ketika ada wacana kenaikan UKT, kita mau tahu pendapat mahasiswa sebagai konsumen dari perguruan tinggi yang ada di sini, yaitu Universitas Timor. Kalau kita ambil semua mahasiswa kan susah. Mungkin saja mereka tidak sedang berada di tempat, bisa saja sedang turun penelitian atau sakit, dan lain-lain. Nah, kita mencari yang betul-betul menggambarkan profil mahasiswa Unimor. Ya, kita ambil ada berapa fakultas? 4. Dari tiap fakultas ada sekian prodi, misalnya ada 18 prodi atau 16 prodi. Tiap prodi kita ambil mahasiswa sampel atau kuota dari tiap semester, dari semester yang paling bawah sampai semester yang paling tinggi. Sehingga kita bisa dapat gambaran mereka setuju tidak dengan wacana kenaikan uang kuliah. Jadi betul-betul sampel itu menggambarkan. Jadi bertanya, ini kami tidak setuju. Tidak, ini kami ada data dari Anda semester berapa? Program studi ada, fakultas apa ada? Perwakilan dari program studi Anda ada. Dari tingkat semester Anda ada. Dan mereka menyatakan sikapnya seperti ini. Sehingga nanti kita bisa pertanggungjawabkan ketika laporan itu ditulis. Dapat menentukan presisi. Presisi itu ukurannya pas, tepat. Hasil penelitian dengan jalan menentukan simpangan bakunya dan dari taksiran-taksiran. Jadi kita bisa lihat simpangan baku. Rata-ratanya berapa, yang menyimpang dari rata-rata itu berapa. Sederhana, ya harus dibuat sesimpel mungkin. Karena kalau semakin rumit atau semakin ribet, itu akan susah kita lakukan penelitian. Efisien, ya. Hemat biaya, hemat waktu, dan tenaga. Ini, ada permasalahan dalam penentuan ukuran sampel. Yang pertama, tingkat keseragaman populasi, yakni makin seragam suatu populasi, makin kecil sampel yang diambil.
Sebaliknya, jika populasi memiliki keberagaman yang tinggi, maka ukuran sampel semakin besar. Contohnya, kalau mahasiswa tadi yang disurvei hanya mahasiswa TTU, lebih baik ambil 1 atau 2 saja. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang disampel itu mahasiswa yang asalnya dari Malaka, Belu, TTS, Kabupaten Kupang, dari luar Pulau Timur, itu akan semakin banyak sampel, semakin bagus. Kenapa? Kalau ambil dari TTU, ya mungkin karena mahasiswa di TTU tidak perlu kos, bisa tinggal dengan keluarga, bisa tinggal di rumah sendiri, sehingga mereka tidak terbeban dengan kenaikan UKT. Tapi bagaimana dengan mahasiswa dari daerah lain? Mereka harus membayar sewa kos-kosan, mereka mungkin terkendala dengan berbagai hal, sehingga kenaikan uang kuliah itu sangat membebani mereka. Itu akan mempengaruhi nanti jumlah sampelnya. Kalau semakin sama, ya sudah ambil 1 saja atau 2 cukup. Tapi kalau semakin bervariasi, itu akan semakin banyak, atau keragamannya semakin tinggi. Yang kedua, presisi. Yang dikehendaki yakini makin tinggi tingkat kebenaran yang dikehendaki, maka sampel yang diambil harus makin besar. Sebaliknya, bila penelitian tolerir presisi yang rendah, maka jumlah contoh juga semakin rendah. Contohnya, dalam statistik, jika jumlah sampel semakin mendekati jumlah populasi, itu akan semakin baik. Kalau populasinya 100, kita ambil 20, dibandingkan kita ambil 25, lebih bagus yang 25. Karena dia semakin mendekati, artinya presisi. Semakin pas, semakin fit dengan jumlah populasinya. Yang ketiga, permasalahannya itu biasanya biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Kita punya waktu terbatas. Kan tidak mungkin kalian mau penelitian sampai 2 tahun. Kawan yang lain sudah pakai toga, kalian masih jadi mahasiswa. Jadi, sesingkat mungkin, seminimal mungkin biaya yang dikeluarkan, dan tenaga yang dikeluarkan sedikit mungkin. Nah, itu yang kita mau penelitian. Nah, itu menjadi permasalahan dalam ukuran sampel. Karena harus tergantung pada keseragaman, presisi, dan efisiensi. Yang berikut, teknik pengertian sampel. Angela Fitriani Klau, tolong baca. Teknik penentuan sampel. Pengertian, teknik penarikan contoh merupakan produser penentuan Baca contoh pelan-pelan, dengan ulang. memperhatikan sifat-sifat tertentu dari populasi agar diperoleh sampel yang benar-benar mewakili populasi. Beberapa teknik penarikan sampel. Non-probability sampling merupakan cara pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk terpilih sebagai responden. Probability sampling merupakan cara pengambilan sampel yang memberi kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk terpilih sebagai responden. Jadi dalam penentuan sampel itu ada tekniknya. Jadi tekniknya itu adalah prosedur, bukan produser ya, Angela. Prosedur penentuan contoh dengan memperhatikan sifat-sifat tertentu dari populasi, agar sampel yang diperoleh itu benar-benar representatif atau mewakili populasi. Teknik penampilan sampel yang pertama itu non-probability sampling. Merupakan cara pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk terpilih sebagai responden. Jadi petani tanaman apa? Kita bagi lagi. Misalnya jagung. Oh, kami butuh petani tanaman jagung yang sudah memiliki pengalaman usaha tani sebanyak minimal 15 tahun. Nah, yang baru mulai bertani 1-2 tahun tidak mungkin. Sehingga kita tidak memberikan kesempatan yang sama. Tapi probability, intinya semua petani boleh, mau tanaman apa saja, kita boleh jadikan mereka sampel. Karena penelitian kita mungkin petani saja, tentang nilai tukar petani, atau tentang dampak program tertentu terhadap pertanian di TTU. Tapi itu tidak membatasi. Mau petani apa saja, mau dia PNS juga, tapi dia ada usaha tani, kita anggap dia petani. Nah, itu ada yang perbedaan antara non-probability dan probability sampling. Nah, ini lebih jelasnya di sini. Antonita Fomuni, tolong baca.
Silakan Antonita Fomuni. Probability sampling. Oh, ada masalah jaringan. Minta maaf, kita ganti saja. Pertama, Eva Sofia Bau. simple random sampling merupakan pengambilan sampel secara acak. Oke, minta maaf Antonita. Apa ya, sinyal kamu sepertinya bermasalah. Silakan Eva. Iya, Pak. Probability sampling. Simple random sampling merupakan pengambilan sampel secara acak yang dilakukan pada unit sampel terkecil, di mana setiap contoh memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik sampel ini biasanya digunakan pada populasi yang cenderung homogen. Yang kedua, stratified random sampling merupakan teknik penarikan sampel yang digunakan pada populasi yang cenderung heterogen yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan populasi penelitian berdasarkan strata-strata tertentu berdasarkan variabel penelitian. Selanjutnya, penarikan sampel dari masing-masing strata diambil secara acak. Proportional stratified random sampling, yakni teknik ini digunakan bila populasi memiliki unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional atau jumlah masing-masing strata dalam sampel sebanding dengan jumlah masing-masing strata dalam populasi. Yang kedua, disproportional stratified random sampling, yakni teknik stratifikasi yang digunakan bila populasi terdapat perbedaan yang relatif besar antar strata. Stratified random sampling dapat dilakukan bila memenuhi syarat berikut. A. Menentukan kriteria sebagai dasar menentukan stratifikasi, misalnya luas lahan, pendapatan, dan lain-lain. Yang B. Harus memenuhi dengan pasti jumlah populasi yang terbagi ke dalam setiap strata. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi probability sampling. Ini contoh yang pertama, simple random sampling. Merupakan pemilihan sampel secara acak yang dilakukan pada unit sampel terkecil, di mana setiap contoh memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik sampel ini biasa digunakan pada populasi yang cenderung homogen. Jadi contohnya, kalau homogen, petani jagung. Jadi nanti kita, misalnya petani jagung berjumlah 100, kita hitung sesuai rumus, mungkin rumus Slovin, 30 dapatnya 30 orang atau 32 orang. Nah, kita masukkan 100 orang itu dalam satu wadah. Kalian pernah ikut arisan atau lotre begitu? Pernah, Pak. Ada juga nanti metodenya namanya tabel angka acak. Jadi supaya kita tidak bisa bilang, oh kita ambil dari nomor 1 sampai 32 saja, tidak. Nanti kita kocok atau kita campur, kita tarik sebanyak 32. Kalau sampelnya jumlahnya harus 32, kita tarik 32 supaya tidak supaya dia acak, tidak terpola bahwa kita harus ambil nomor ganjil saja, genap saja, atau bagaimana. Tapi dia terambil acak. Bisa kita ambil 1, 2, 3, tiba-tiba lompat 17, tiba-tiba 90, terserah. Itu kalau caranya seperti itu. Yang cenderung homogen. Homogen artinya kita sudah batasi bahwa yang kita teliti mungkin nelayan. Nelayan apa? Nelayan tangkap, bukan nelayan tambak. Nelayan tangkap. Jadi mau berapa banyak nelayan tangkap, silakan kita ambil semua. Nanti kesempatan mereka menjadi sampel kita pakai teknik seperti itu. Mau lotre, mau arisan, atau mau tabel angka acak, terserah. Yang berikut, stratified. Nah, ini strata. Strata itu tingkatan. Kayak kalian, strata 1, nanti ada strata 2, ada strata 3. Jadi tingkatan pendidikan seperti itu, dari SD, SMP. Jadi bertingkat. Merupakan teknik penarikan sampel yang digunakan pada populasi yang cenderung heterogen. Nah, heterogen ini berbeda. Jadi tadi, kalau tadi hanya petani jagung atau nelayan ikan perikanan tangkap, sekarang semua petani. Mau petani tomat, jagung, nelayan juga masuk petani, peternak juga masuk petani. Jadi dilakukan dengan cara mengklasifikasikan. Kita bagi dalam kelas-kelas. Misalnya luas lahan, tingkat pendapatan, dan lain-lain. Asal daerah, itu kita klasifikasikan. Berdasarkan strata tertentu, berdasarkan variabel penelitian. Selanjutnya penarikan sampel dari masing-masing diambil secara acak. Nah, setelah itu kita acak lagi. Tapi pertamanya sudah kita bagi strata. Jadi untuk
petani yang gajinya pendapatannya sekian, ya kita taruh di kelas yang sama begitu. Kita stratify dia. Proportional stratified random sampling, ini teknik digunakan bila populasi memiliki unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Jadi proporsional artinya jumlahnya kita sudah atur, meningkat atau menurun, proporsi. Sudah ada porsi-porsinya tertentu. Disproporsional, nah ini yang berlawanan. Bila terdapat perbedaan yang relatif besar antar strata. Jadi kalau misalnya tadi satunya 10, 10, 10, jadi pendapatannya di bawah 5 juta 10 orang, pendapatannya 5 juta 10 orang, di atas 10 juta 10 orang, 100 juta, itu proporsional. Tapi ada juga yang hanya 1 orang, lebih banyak pendapatan di bawah 5 juta, pendapatan 5 juta mungkin hanya 5 orang, pendapatan di atas 10 juta mungkin hanya 1 atau 2 orang, yaitu disproporsional. Nanti pakailah teknik ini untuk probability atau disproportional stratified random sampling. Stratified random sampling dapat dilakukan bila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, kriteria sebagai dasar penentuan stratifikasi. Ada kriteria yang seperti yang saya berikan contoh tadi. Pendapatannya berapa? Misalnya di bawah 5 juta, atau di atas 5 juta, atau di atas 10 juta. Luas lahan, 0,3 are, atau 0,3 hektar, biasa disebut petani gurem. Tidak punya lahan, itu penyangkap. Atau punya lahan di atas 0,3 hektar. Setelah itu, jumlahnya harus kita tahu dengan pasti jumlah populasinya. Jangan kita masih diperkirakan, tidak. Jumlah populasi 100 ya 100 sesuai data. Tidak bisa kita perkirakan ada 101, 102, tidak. Harus pasti jumlahnya setelah kita tahu pasti sehingga kita bisa memakai rumus atau metode tertentu untuk menentukan jumlah sampel. Desriana, Fahik, tolong baca. Cluster sampling merupakan teknik sampel yang digunakan untuk menentukan sampel pada wilayah penelitian yang tergolong luas. Teknik sampel ini biasanya melalui 2 tahap, yakni yang pertama, penentuan sampel daerah, yang kedua, penentuan orang-orang yang akan diambil secara acak dalam daerah yang terpilih. Sampel jenuh atau sensus, yakni seluruh objek penelitian diteliti untuk memperoleh tingkat kebenaran yang tinggi. Systematic random sampling merupakan teknik sampel yang dilakukan dengan memilih responden secara sistematik, misalnya 3,6, 9, 12, dan sebagai berikut, atau 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Baik. Yang selanjutnya setelah tadi kita pelajari tentang simple random, stratified random, ada namanya, ini kalau probability sampling, ada namanya cluster sampling. Cluster sampling ini sudah kita tentukan kriterianya. Misalnya kayak kita mau penelitian daerah, kecamatan apa? Ya kita batasi di kecamatan itu saja. Nanti baru kita peneliti tentang mungkin pedagang di kecamatan Kota Kepha Mananu, ya hanya yang melakukan aktivitas perdagangan di kecamatan Kota Kepha Mananu. Kalau yang melakukan perdagangan di kecamatan Noimuti atau lain tidak boleh, karena kita sudah batasi daerahnya. Yang berikut sampel jenuh. Nah ini sampel jenuh. Kalau populasi, kalau kita rasa sanggup meneliti semua populasi, ya semua populasinya kita teliti. Systematic random sampling merupakan teknik sampling dilakukan secara sistematis. Jadi misalnya ada 100 orang, ya kita ambil angka ganjilnya saya atau kelipatan 3, jadi 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah. Jadi nanti kita dapat sekitar 30-an, 33 sampel. Atau semua angka ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, dan lain-lain. Nah itu bisa kita pilih. Jadi kalau dari 100 orang kita bisa dapat sekitar 50 sampel. Ana Carolina, tolong baca.
Non-probability sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan contoh dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan penelitian. Quota sampling merupakan pengambilan contoh yang dilakukan dengan pembatasan tertentu setelah melakukan klasifikasi berdasarkan kepentingan peneliti karena populasi cenderung heterogen. Convenience sampling merupakan prosedur pengambilan sampel secara sembarang atau kebetulan, yakni siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Teknik ini cenderung memiliki bias yang tinggi dan tidak representatif. Voluntary sampling merupakan penarikan contoh dilakukan berdasarkan kesukarelaan dari responden. Snowball merupakan teknik sampling yang dimulai dengan mencari responden dari kelompok kecil dan selanjutnya membuat jaringan yang melibatkan seluruh objek penelitian. Baik. Ini non-probability, jadi tidak ada probability samplingnya. Jadi kita tidak memberi kriteria-kriteria khusus. Yang pertama, purposive sampling. Jadi sengaja, ya saya mau penelitian di rumah makan ini, atau di usaha tahu ini. Yaitu kita sengaja pilih, kita sudah tahu, karena di situ bisa menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian saya. Kuota, kita bikin kuota. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kalau mau survei tentang setuju atau tidak setuju atau persepsi mahasiswa terhadap wacana kenaikan uang kuliah, kita kuota. Untuk prodi administrasi semester 2 berapa orang, semester 3 berapa orang. Jadi kita kasih kuota, mereka yang boleh dijadikan sampel. Kalau sudah memenuhi kuota itu kita beranjak ke semester berikutnya atau ke prodi lain atau ke fakultas lain. Convenience. Nah, ini kebetulan contohnya saya mau meneliti tentang kepuasan pengunjung wisata Oiluan. Kita kan tidak tahu berapa banyak orang yang berkunjung pada hari itu. Jadi ketika kita tunggu di pintu gerbang, setiap orang yang lewat kita kasih kuesioner. Apakah Bapak puas terhadap objek wisata, daya tarik wisata di Oiluan atau tidak? Kita tidak bisa tahu populasinya. Jadi yang kita dapat hari itu misalnya 100 orang, ya 100 orang saja. Voluntary. Kalau voluntary kita buat kuesioner, pakai Google Form, kita kirim ke link-link secara sukarela, apakah mereka mau mengisi atau tidak, kesukarelaan. Kalau snowball, kalian pernah nonton film yang ada salju? Di gunung salju begitu, gunung es. Pernah? Bola salju itu kan kalau menggelinding, awalnya dia kecil, tapi lama-kelamaan sambil ke bawah itu dia bisa besar sekali, bahkan menimbulkan longsor. Nah itu snowball. Jadi dari kelompok kecil naiknya ke jaringan. Contohnya petani, dia memasarkan komoditas naik kepada pedagang pengumpul, pedagang pengumpul naik lagi kepada pedagang antar kecamatan, kecamatan naik kepada antar kabupaten, kabupaten naik ke antar pulau naik ke antar negara. Nah itu dia berjaring. Ini daftar pustakanya. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Jadi ini silakan kalian pakai teknik-teknik ini untuk penulisan proposal kalian. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya kasih tugas. Jadi, silakan kalian cari skripsi atau artikel di jurnal Agrimore. Saya batasi jurnal Agrimore saja yang menggunakan teknik-teknik ini. Semua teknik harus ada. Silakan kalian cari. Mau di skripsi mahasiswa senior-senior kalian atau di jurnal Agrimore, artikel-artikel di situ. Silakan cari. Jadi saya mau semua 5 jenis ini, 5 jenis untuk probability dan 5 jenis untuk non probability itu kalian catat. Nama judulnya siapa, autornya siapa, penulisnya siapa, metode penentuan sampelnya bagaimana. Bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Oke. Kalau tidak, saya bagikan link video YouTube dari kuliah hari ini. Iya, Pak. Baik, selamat siang.
kuliah kita sampai di sini. Siapkan diri untuk Ya, Pak. UTS.